kalian ditugaskan di Bali nih untuk kunjung biara. Yang pertama kali ke biara siapa? Baru pertama kali. Yang pertama kali Saya. semua? Iya sih. 1, 2. Yang pernah siapa? Saya juga pertama kali. Oh, pertama kali. Masuk banget. Pertama kali. Pernah OSC Tapi yang di sekolah. OSC yang di sekolah. Iya sama. Oh, yang samping. Iya. Iya. Kayaknya saya butuh nama kalian karena saya nggak namanya. Yang kontak saya siapa? Oh, Hanabel. Dari 12A. Yang ini 12B ketiga. Oh, 12B 3. Oh, bisa gabung dari kelompok. Boleh. Susulan. Iya. Oh, susulan. Terus sebelahnya namanya siapa? Atrisha. Patricia. Saya Anne. Anne. Saya kira. Gerard. Saya kita. Peter. Saya Gian. 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 Zedrik. Rick. Zedrik. Sid. Zedrik. Oh. Mau jalan jauh atau mau jalan dulu? Lihat dulu. Coba perkenalan. Tanya jawab. Wawancara dulu. Iya. Oh, wawancara. Mau wawancara mereka juga atau hanya saya? Bebas. Sini coba bantu saya jawab. Asal nggak terganggu. Oh, mau kelas? Hah? Sini sini. Ada pertanyaan yang kalian jawab sini. Ambil kursi di situ aja. Ini dua ini suster, nanti mereka perkenalan baru kaul pertama kemarin tanggal 19 Oktober. Bentar, sebelumnya siapa yang Katolik di sini? Maaf. Berarti hanya dua yang non Katolik. Agama apa? Kristen. Saya juga Kristen. Kristen. Yang Katolik pasti tahu lah ya tentang Katolik ya, hidup membiara. Tahu? Iya, pasti yakin. Kita jelaskan gampang. Jadi silahkan wawancaralah. Selagi kalian bisa jawab, nanti mereka berdua juga bisa jawab. Namanya Biara Hati Kudus Yesus atau RSCJ. RSCJ itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu Religieux Sacre Corps de Jésus, atau bahasa Indonesianya Hati Kudus Yesus. Jadi kami suster-suster kongregasi Hati Kudus Yesus atau RSCJ. Ini komunitas kami di Bandung dan ada satu lagi di Dayakolot Balenda. Ada yang di daerah sana? Masih tidak ada. Jauh sekali, daerah banjir di sana. Mereka di sana satu komunitas baru mulai tahun kemarin. Lalu apa lagi? Kami di Indonesia ada di Bandung 2 komunitas, di Bogor 1 komunitas, di Jakarta 1 komunitas. Kami ada di 3 keuskupan, Keuskupan Bogor, Keuskupan Agung Jakarta, dan Keuskupan Bandung. Di luar itu belum. Doakan supaya kami ada banyak anggota biar ada di tempat lain pula lainnya. Dan semoga mereka masuk biara ya. Jadi terus kalian itu untuk pengantar dulu singkat. Nanti untuk semua ini ikon yang kalian lihat pasti kalian bertanya ini siapa, ini Bunda Maria, tapi kok beda, tidak pernah lihat di tempat lain kan Bunda Maria kayak gini. Terus ada beberapa di sana, nanti di dalam kapel nanti saya jelaskan berkaitan dengan kongregasi sekarang. Rela hadir dari tempat jauh pergi ke tempat di mana kurangnya pelayanan karena kekurangan imam, biarawan-biarawati mereka tuh. Itu kesan pertama saya ketika saya masih kecil ya, masih umur sekitar 5 tahun. Jadi saya terpesona melihat suster yang berjubah, terus dia pergi bagi komuni, terus jalan ke kampung. Jadi kesan pertama. Lalu yang kedua, setelah saya secara khusus SMA, saya SMA kelas 3 seperti kalian, saya bertemu dengan seorang, ada banyak kongregasi, karena biara itu ada banyak kongregasi, mungkin Ibu Alni jelaskan. Jadi misalnya OSC, RSCJ kami, Ursulin, OSU yang di Jalan Merdeka, dan beberapa kongregasi yang lain. Nah, ada beberapa banyak kongregasi atau ordo datang ke sekolah saya ada beberapa yang saya suka. Tapi yang terakhir datang adalah kongregasi ini, RSCJ. Kenapa saya tertarik dan ingin masuk mau mengenal RSCJ? Karena ada logo kami, nanti saya jelaskan dalam kapel, logo hati yang terbuka. Hati yang terbuka itu menarik saya untuk ingin kayak penasaran. Kenapa kok saya baru lihat, kan biasanya hati kita tertutup ya gini. Biasanya kalau foto gini. Tapi hati ini, hati di dalam kongregasi nanti yang terbuka kayak gini. Jadi dari situ saya penasaran, saya ingin mengenal lebih dalam.
Itu yang kesan yang pertama ketika bertemu dengan RSCJ. Lalu yang kedua, semangat kesederhanaan dari suster yang datang ke sekolah saya. Biasanya yang kalian lihat mungkin suster itu pakai jubah, terus tutup kepalanya, terus pakai jubah seperti suster Ursulin atau suster CB di Borromeus, beberapa suster yang lain. Tapi kok kongregasi kami tidak pakai. Nah itu yang membuat saya kayak pingin mengenal, jadi semakin penasaran. Kok biara ini agak lain gitu, beda dari yang lain. Yang lain pakai jubah tertutup semua, dan suster yang saya suka waktu saya umur 5 tahun itu adalah suster yang berjubah, tutup semua pakai jubah putih. Tapi akhirnya saya jatuh hati ke kongregasi yang tidak pakai jubah. Dari situlah saya ingin ikut suster ini, semangat kesederhanaannya. Jadi dia membaur dengan semua orang, tidak melihat bahwa saya suster, mereka umat biasa, tapi dia mau membaur. Itu kesan kenapa saya ingin menjadi biarawati. Mungkin itu dulu secara singkatnya, nanti ingin lebih tahu lebih dalamnya lagi nanti saya akan jelaskan. Dan satu lagi, saya dulu berpikir bahwa masuk biara itu datang untuk hanya membangun relasi dengan Tuhan, hanya hidup berdoa, setelah berdoa lagi. Itu yang saya bayangkan dulu. Jadi itu kayak keinginan, kerinduan saya yang pertama. Saya ingin menjadi seorang yang hanya membangun relasi dengan Tuhan. Tapi ternyata setelah saya masuk biara ada banyak proses yang lebih menarik lagi daripada yang hanya saya bayangkan berdoa. Ternyata ada yang lebih dalam lagi. Nanti saya akan jelaskan tentang ketika kalian tanya spiritualitas, tentang kaul dan lain sebagainya. Bari berdua supaya ada sedikit variasi jawabannya kan? Iya. Lurus aja saya. Sepertinya untuk gambaran besarnya itu sudah diceritakan oleh Suster Yola, dan kesan untuk saya sendiri ya dari kesederhanaan yang termasuk menjadi suster ya. Kenapa mau menjadi suster? Itu kayak pelayanannya lebih tinggi, ya, sangat berbeda dengan kaum awam, sangat spesifik sekali ya untuk pelayanannya. Itu yang membuat saya itu merasa tertarik untuk menjadi seorang suster. Dan ya tadi suster Yola cerita juga semangat kongregasi yang dalam kesederhanaannya sangat simpel sekali, simpel tapi rapi dan sopan untuk berpakaian, dan ikut partisipasi dengan kaum awam, tidak memandang saya sebagai suster gitu dengan jubah atau dengan identitas yang sangat jelas gitu. Dan itu sih yang membuat saya jatuh hati kepada kongregasi besar, khusus kongregasi RSCJ. Terima kasih. Lanjut aja ya. Kalau dari saya, kenapa saya mau menjadi seorang biarawati? Yang pertama itu saya hanya ingin mendekatkan hidup saya atau diri saya kepada Yesus. Dan lebih ke dalam lagi, kenapa saya memilih kongregasi Hati Kudus Yesus atau RSCJ? Yang pertama itu, kesan yang pertama, saya pernah membaca buku tentang pendiri kami Santa Maria Sofi, dan yang membuat saya tertarik, saya melihat satu gambar pendiri kami Santa Maria Sofi sedang duduk bersama dengan anak-anak. Jadi melihat gambar itu, saya merasa bahwa saya mau punya keinginan untuk masuk menjadi biarawati sebagai religius Hati Kudus Yesus. Itu yang pertama. Terus kesan yang kedua, kenapa mau menjadi RSCJ itu karena kesederhanaan para suster, tidak memakai jubah tetapi bisa membangun relasi dengan orang lain. Jadi mungkin itu yang membuat saya tertarik kenapa mau menjadi biarawati khususnya di Hati Kudus Yesus. Oke, saya ingin tanya dulu, pertanyaan selanjutnya apa? Karena biar tidak bosan gitu duduk dengar. Kalau misalkan untuk kuliah ini sejauh ini apakah ada kayak semacam kesulitan atau penyesalan? Ada tidak? Misalnya kesulitan. Misalnya karena Nah, kenapa saya tanya gitu? Pertanyaan selanjutnya biar sekali saya jelaskan, sekali menjawab pertanyaan kalian. Karena jawaban saya terhadap pertanyaan kalian nanti ada kaitan dengan beberapa hal yang saya jelaskan. Misalnya tentang ini nanti akan muncul pertanyaan itu. Terus di sana nanti tentang pendiri kami akan muncul nanti jawabannya. Biar tidak nanti monoton. Kalian tanya saya jawab, kalian tanya saya jawab. Tapi lebih misalnya kalian tanya nanti, kenapa suster tetap bertahan? Mungkin ada gitu ya, bertahan sampai sekarang. Nanti saya jelaskan mungkin dari sosok ini, teladan ini dan lain sebagainya.
Tapi secara singkat, untuk saya pribadi, saya tidak menyesal atau tidak merasa rugi bahwa saya masuk, kenapa saya masuk biara, hidup saya kayak gini, tidak keluar bebas, tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kalau saya mau ini ya beli saja, harus ada aturan. Untuk saya justru bersyukur kepada Tuhan karena saya dipanggil untuk mengenal Tuhan semakin dalam, mengenal kongregasi yang saya dulu merasa hati terbuka apa maksudnya, hidup sederhana seperti apa maksudnya. Ternyata di balik itu ada yang lebih kaya dan lebih luas lagi untuk hidup saya. Nanti saya jelaskan beberapa hal itu yang membuat saya semakin kaya sekarang. Jadi kesimpulannya, saya tidak menyesal, justru saya diperkaya, dikuatkan iman saya, dan semakin saya jatuh cinta dengan pengalaman pertama saya untuk mengenal hati yang terbuka itu. Jadi ada banyak pengalaman yang membuat saya bersyukur, yang membuat saya semakin wow, ternyata ini yang saya dulu ketika saya SMA melihat, apa maksudnya hati ini kok begini, apa maksudnya suster ini kok tidak pakai jubah. Tapi sekarang saya menerima banyak berkat berlimpah. Dan saya yakin juga mereka pasti mempunyai pengalaman yang sama. Ada menyesal? Kurang lebih enggak. Oh enggak. Kalau kesulitannya dalam proses setiap jalannya itu ada nggak sih? Kesulitan, mau sharing dulu dari kalian. Nanti saya penutup menyimpulkan dari mereka. Kesulitan. Yang pertama itu, sebelum saya masuk biara itu, kan saya pikirnya bahwa saya tidak akan pernah keluar dari lingkup keluarga saya. Saya tidak akan pernah mengenal orang lain gitu. Tetapi ketika saya masuk biara, saya dipertemukan dengan banyak orang gitu, dengan banyak orang yang menarik, dan hidup bersama orang lain itu seperti yang kita tahu bahwa ada pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti itu ya. Karena kan kita juga datang dari latar belakang keluarga yang berbeda. Sudah pastinya ya, anak kembar aja bisa berbeda gitu, apalagi kita yang notabene-nya dari keluarga yang berbeda. Tetapi di sini kami menjadi satu saudara, kami menjadi satu suster gitu, seperti itu. Juga untuk kesulitan lain mungkin lebih kepada ini sih, kalau berproses dengan diri sendiri. Mungkin yang pertama itu, waktu saya masuk pertama itu, kesulitan itu untuk menerima diri gitu ya, bagaimana untuk mencintai diri. Tetapi dalam proses ini nanti mungkin kalian akan tanya proses-prosesnya seperti apa, nanti mungkin dari orang akan menjelaskan. Tetapi dalam setiap proses ini, kesulitan itu tadi, oh saya nggak mencintai diri saya, kenapa saya seperti ini. Tapi dari hari ke hari dengan proses bersama suster, saya lebih mengenal diri saya, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, dan juga belajar untuk mencintai diri saya, siapa saya, seperti itu. Tetapi pada intinya adalah bahwa saya pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Menambah? Oh sudah. Lanjut pertanyaan kesulitan. Selama saya di biara sudah 2011, kalian kelas berapa? 2011. Umur berapa? 5 tahun. Tahun. Kalian umur 5 tahun saya sudah masuk biara. Saya sudah masuk biara tahun 2011 karena saya selesai SMA 2011. Untuk saya mulai dari tahun 2011 sampai sekarang 2024, 13 tahun di biara, ada pengalaman yang menantang sebenarnya. Menantang dan juga membawa saya untuk semakin mengenal, oh ini maksudnya rencana Tuhan dalam hidup. Ini artinya Tuhan mempunyai, yang terjadilah kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Ada kesulitan. Yang pertama, 2011 saya meninggalkan orang tua saya, keluarga saya. 3 bulan pertama sedih, pingin pulang, rindu keluarga. Karena di rumah di sini saya tiba-tiba hidup dengan orang yang tidak pernah saya bertemu sebelumnya. Setelah itu 1 tahun, 2 tahun masih rindu. Pas pulang kampung, pingin tidak mau balik lagi ke biara, kayak pingin masih dengan keluarga. Karena kan enak di rumah, kita bebas, mau tidur saja, mau pergi main saja. Tuh, jadi tapi mungkin karena rahmat Tuhan lebih kuat membuat saya bahwa ini panggilan saya. Saya kembali dengan perasaan saya rindu. Terus sampai di sini setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah terbiasa dan justru membuat saya
Saya bilang, oh ternyata indah juga. Yang sebelumnya saya merindukan orang tua, keluarga, terus keluarga besar saya, ternyata lebih luas lagi pengalaman keluarga di dalam biara, karena banyak orang dalam biara. Lebih menantang dan membuat saya semakin mengenal tentang panggilan itu apa, arti panggilan itu apa. Lalu setelah kesulitan itu, kesulitan berbagai relasi dengan keluarga, karena kalau kita masuk biara, kita harus meninggalkan ikut aturan dari biara. Tidak seenaknya, oh saya mau pulang dulu, rindu mama saya, rindu papa saya. Tidak ada aturannya. Misalnya pulang kampung sekali dalam 2 tahun. Kami liburannya itu sekali dalam 2 tahun. Setelah 2 tahun baru pulang libur. Jadi tidak seenaknya, oh saya kayaknya pingin pulang minggu ini, saya pulang deh. Apalagi tempat kami, kampung kami bertiga ini jauh di Flores. Jadi tidak, kalau pulang itu lumayan ya, pesawatnya juga mahal ke arah Labuan Bajo. Jadi itu susah. Lalu semakin saya masuk, semakin berproses dengan panggilan saya. Mungkin tantangan yang kedua adalah relasi dalam komunitas. Kami seperti yang diceritakan oleh Suster Made, bahwa di dalam komunitas kami tidak hanya hidup dalam satu, misalnya kami semua dari Flores semua. Kami dari budaya yang berbeda, bahkan negara yang berbeda. Ada yang dari India, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, Korea, ada yang dari Timor Leste. Nah, ini negara-negara ini sangat berbeda budayanya, apalagi Korea dengan Indonesia atau Jepang dengan Indonesia. Jepang di mana yang sudah menjajah Indonesia. Jadi ini pengalaman bagaimana, dan Timor Leste menjadi dulu kan dijajah sama Indonesia yang perang. Nah, itu sebuah relasi di mana kita butuh waktu proses. Misalnya yang Timor Leste masih punya sakit hati dengan Indonesia. Terus kita juga Indonesia masih mungkin ya boleh kita katakan kita tidak punya luka dengan Jepang, tapi pasti akan muncul itu luka-luka zaman dulu, ada perang dan segala macam. Nah, itu bagaimana tantangan kesulitan relasi dengan satu sama lain. Itu berkaitan dengan relasi pengalaman masa lalu. Lalu pengalaman tantangan tadi juga Suster Made bercerita tentang ini, mungkin kaitan dengan proses dengan diri ya. Karena ketika kita mau menerima diri, menerima orang lain, kita harus merdeka, kita harus bebas. Nah, itu butuh proses panjang. Kadang setiap mungkin yang kalian bayangkan, khususnya yang Katolik, ketika biarawan-biarawati keluar dari biara, mungkin hanya satu. Kenapa dia keluar? Mungkin gara-gara pacar, gara-gara dengan ini perempuan, mungkin begitu ya kalian pikirkan, dengan frater yang keluar atau masalah apa. Tapi sebenarnya proses yang paling susah adalah berkaitan proses dengan diri. Bagaimana kita masuk ke dalam diri, mengenal, menerima diri kita dengan apa adanya, dan proses menuju untuk bersatu dengan Tuhan itu tidak mudah. Yesus saja kan jalan sejak dalam kandungan sampai dia disalib, hidupnya tidak pernah bahagia ya Yesus. Pas dia masih dalam kandungan, dia jalan kemana-mana, pindah. Terus pas sudah mulai dewasa, Yesus juga sudah disuruh untuk dibunuh anak semua itu, dan dipindah lagi dia, terus sengsara lagi, bawa salib sampai ke Golgota. Jadi kata ke Yesus kan, kalau mau ikut aku, menyangkal diri, mengikuti aku, dan harus pikul salib. Jadi kami tidak berhenti pada kesulitan itu, justru mengantar kami untuk semakin mengenal arti dari hati yang terbuka ini. Ternyata sebelum hati yang terbuka itu ada hati yang terluka. Nanti saya akan bicarakan kenapa kami hatinya terbuka. Sumbernya dari hati Yesus yang terluka ketika lambung Yesus ditikam. Mungkin kalian tahu sejarah Yesus dikasih di Golgota, lambungnya ditikam, keluar darah dan air. Nah, dari situlah muncul, nanti kalian akan lihat logo hati Yesus yang terbuka. Jadi itulah puncak sumber menuju ke hati yang terbuka. Kami harus mengalami, membuka diri untuk berani melihat luka, berani melihat juga luka diri dan luka satu sama lain. Jadi itu mungkin butuh waktu ya proses. Itu mungkin yang bisa saya bagikan berkaitan dengan spiritualitas kami, pengalaman proses kami selama ini. Selama ini ada yang sesuatu yang paling berkesan gitu, membuat kayak lebih mengenal Yesus, yang mengenal lebih baik lagi gitu ya. Berkesannya luar biasa. Oh banyak sekali pengalaman yang berkesan, nanti mereka bagi pengalaman yang berkesan di mana saya semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Saya semakin mencintai Tuhan 100%. Jadi membuat saya tidak terbagi-bagi lagi kayak saya mau keluar deh, kayaknya saya bosan. Itu saya temukan untuk saya pribadi. Pertama, ketika kami waktu novisiat, mungkin kalian pernah tahap-tahap untuk menjadi seorang biarawati, ada namanya tahap novisiat. Kami melakukan retret selama 30 hari. Retret itu berarti kita tidak bisa
seperti sehari-hari bicara ribut sana sini, hanya dengan Tuhan, hanya saya dengan Tuhan. Kami retret grup tapi tidak bicara atau tidak pergi kemana-mana, hanya di tempat. Misalnya kami ada yang retret di Pratista, ada yang retret di sini, semua nih. Nah, momen itu 30 hari itu membuat saya semakin kayak ada sesuatu yang membuat saya sadar banyak, peka banyak akan kerja Roh Kudus dalam hidup saya. Terus selain retret 30 hari waktu novis, dan dalam sepanjang hidup kami sebagai RSCJ, kami melakukan 2 kali retret 30 hari. Retret waktu novis dan retret sebelum kaul kekal. Kaul kekal kami diadakan di Roma. Jadi sebelum kaul kekal itu kami retret lagi 30 hari. Dan kembali lagi, momen itu membuat saya semakin bersyukur dan semakin mencintai Tuhan dengan total, dan juga tidak untuk kalau misalnya kita jalan ke depan tidak menoleh lagi ke belakang, karena saya tahu di sana ada mutiara. Jadi semakin ibarat kalau kalian punya imajinasi, kontemplasi, melihat bagaimana kalau kita mencari mutiara di laut, pasti semakin dalam kita menemukan. Nah, itulah proses yang saya temukan, saya pribadi ya, bagaimana saya semakin hari walaupun ada tantangan, tapi semakin membawa saya, menarik saya ke dalam dan menemukan mutiara itu. Atau kalau kalian melihat, saya yakin mungkin kalian tidak pernah lihat ya, sumur air pernah lihat? Pernah? Tidak, dia ketawa, pasti tidak pernah melihat. Oh, pernah? Sumur air kan dalam kan? Sangat dalam, dan orang harus masuk ke dalam situ ambil. Nah, untuk saya pengalaman itulah yang membuat saya bahwa semakin melihat kan, kalau mau ambil air harus ke dalam sampai bawah. Nah, itulah perjalanan saya, pengalaman spiritual yang membuat saya semakin cinta Tuhan. Itu. Silakan, narasumber. Bagi dari saya mungkin untuk menambahkan kesan yang paling dalam sekali itu ketika tadi dijelaskan studio tentang retret waktu novis yang baru dilalui tahun yang lalu. Itu tuh kesan yang sangat dalam sekali, bagaimana saya menjalin relasi saya dengan Tuhan, hanya dengan Tuhan, tidak dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, karena hening, mau makan, mau apa, segala sesuatu harus dalam keheningan, hanya merasakan suara-suara yang ada di sekitar. Itu sangat ini sekali, dalam sekali, dan bagaimana saya merasa bahwa momen itu adalah momen di mana saya benar-benar jatuh cinta ke Tuhan. Itu saya mencintai Engkau, dan jawaban Yesus apa? Saya mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal, dan itu adalah kesan yang sangat dalam sekali waktu retret 30 hari. Dan 3 minggu yang lalu kami berdua ini kaul pertama, menjalankan kaul pertama, kaul perdana kami, dan itu adalah kesan yang sangat mulia sekali. Bagaimana saya merespon, tidak hanya merespon tetapi saya menjawab, iya Tuhan, saya mau mengikutimu. Dan itu adalah suatu momen di mana saya merasa bahwa saya menerima cinta dari Tuhan itu cukup enough. I have enough. Itu yang saya alami, itu adalah cinta yang cukup ya dari Tuhan. Tidak diberikan oleh dunia, tetapi saya dikasih oleh Yesus sendiri, oleh Tuhan sendiri, dan saya merespon kasih itu dengan bebas, dengan penuh kebebasan. Itu yang saya mau sharingkan tentang 2 kesan saya menjadi berarti. Terima kasih. Saya kalau dari saya banyak sih pengalaman yang berkesan, karena saya dan dia sudah 5 tahun masuk Biara tahun 2019 sampai sekarang. Dan dalam kurun waktu 5 tahun ini begitu banyak pengalaman yang berkesan untuk saya. Yang pertama tadi, bagaimana diri saya diubah tadi, menerima diri, mencintai diri. Terus pengalaman kedua yang mungkin sampai saat ini menguatkan panggilan saya, membuat saya tetap berada di sini. Ketika tahun 2023 ketika mama saya meninggal, mungkin itu tadi kesulitan ketika keluarga kita pergi, disitulah tantangan, begitu banyak tantangan. Karena untuk saya pertama adalah, dulu saya pernah bilang bahwa ketika ada keluarga saya yang meninggal, saya akan keluar dari Biara. Itu waktu pertama kali saya masuk Biara. Tetapi tadi benar apa yang dikatakan Suster Yola, bahwa jalan Tuhan bukan jalan saya, kehendak Tuhan bukan kehendak saya.
mungkin itu hanya kehendak saya mau keluar nanti kalau terjadi apa-apa dengan keluarga saya. Dan memang tahun 2023 yang lalu semuanya terjadi, tetapi apakah saya keluar? Ternyata enggak gitu ya. Ternyata cinta Tuhan yang paling besar daripada cinta maksudnya mencintai, bahwa kita memang keluarga kita mencintai, saya mencintai keluarga saya, tetapi mungkin yang lebih penting adalah merasakan cinta Tuhan. Itu yang membuat saya tetap kuat, tetap bertahan hidup sebagai biarawati, karena saya terus merasakan cinta Tuhan setiap hari dan membuat saya falling in love juga dengan Tuhan setiap hari. Jadi mungkin seperti itu. Ya, mungkin saya ingin menambahkan satu hal, karena kalian pasti belajar tentang kaul-kaul kan, kemudian ketaatan, kemiskinan. Semua yang kami sharingkan, yang kami bagikan ini semua juga berkat dari kaul ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Jadi berbicara tentang 3 kaul bukan berarti berbicara sesuatu yang berpisah-pisah ya, kaul kemiskinan sendiri, ketaatan sendiri, kemurnian sendiri, tapi saling berkaitan. Nah, semua pengalaman kami tadi itu dari proses kaul-kaul itu. Misalnya dia bicara tentang bagaimana saat mamanya meninggal. Ini sesuatu yang berat dalam hidup, kehilangan orang yang kita cintai. Tapi dia katakan, mama saya meninggal, ini kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Kaul ketaatan dan kaul kemurnian, kaul kemiskinan. Jadi semua dihayati. Melalui momen ini jadi semua dihayati. Dan kaul ini sebenarnya melindungi kami. Artinya menjaga kami, menuntun kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi 3 kaul ini kan mengikuti 3 nasihat Injil, nasihat Yesus. Jadi hayati dengan 3 kaul. Kalau kami tidak mau mengikuti Yesus, maka kami akan menyangkal dari semua kaul itu. Jadi semua pengalaman kami, pengalaman hidup batin, pengalaman kami bergulat dengan tantangan sehari-hari, baik dengan keluarga, dengan komunitas, itu semua bagaimana kami mendengarkan 3 kaul ini. Misalnya ketaatan, saya harus taat mendengar Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar pemimpin, tapi pemimpin adalah utusan Tuhan, Tuhan yang bersuara. Kaul kemurnian, bukan hanya berbicara soal saya tidak menikah, tapi bagaimana saya mencintai dengan total. Ketika saya memilih Yesus, artinya saya mencintai Yesus dengan total, tidak setengah-setengah. Kaul kemiskinan, berarti saya akan siap mengikuti Yesus. Yesus artinya saya tidak akan membawa harta, kayak ada bacaan kan, kalau kamu pergi tidak akan bawa ini itu, jadi hanya dirimu pergi. Nah, itulah makna 3 kaul itu, dengan sesuai dengan hidup kami saja. Jadi makna kaul bukan hanya saat kami mengikrarkan kaul pertama atau kaul kekal, tapi sehari-hari. Contohnya hari ini dia mungkin situasi mamanya meninggal. Ini bagaimana dia menghayati, oh ini saya sedang menghayati kaul ketaatan. Karena saya taat pada Tuhan, maka saya tidak mengatakan saya keluar aja karena mama saya sudah pergi. Tapi ada Tuhan sedang bekerja sesuatu dalam situasi itu. Jadi karena topik kalian memang berbicara tentang kaul kan di bab materi kalian sekarang. Gitu. Oh boleh, sudah selesai. Oh segitu aja pertanyaannya. Sambil jalan. Oke, saya ingin nanti kalian bicara tentang tahap-tahap ya. Tapi saya ingin melihat ini dulu. Ini kalian pernah melihat di mana? Atau pernah melihat nggak? Pernah bertemu gambar seperti ini? Patung seperti ini? Tidak pernah, karena memang ini khas dengan RSCJ. Yang melukis ini adalah Bunda Maria, dilukis oleh RSCJ, tapi waktu dia melukis ini dia masih postulan. Postulan nanti ada di sini ya, tahap-tahap untuk menjadi RSCJ. Tapi saat dia melukis ini, dia masih postulan, masih tahap awal, masih muda dalam RSCJ. Nah, dia melukis Bunda Maria ini saat dia bersama para suster dan pendiri kami duduk di ruang kayak gini, ruang tamu, ruang rekreasi gitu. Kayak mereka sedang, kalau kalian pernah ke biara, ada biara yang tua-tua, pasti suster-suster tua sedang menenun, merajut segala macam. Nah, situasi saat itu begitu. Para suster sedang merajut, sedang membaca buku, semua sedang mengerjakan sesuatu. Nah, suster muda itu yang masih postulan, dia melukis Bunda Maria dalam keadaan melihat apa yang terjadi dengan para suster RSCJ saat itu. Di sana lihat kalian di bawah ada buku tertutup. Artinya suster-suster yang sedang membaca buku, yang sedang berkarya di pendidikan, tutup dulu buku, berhenti sejenak. Dan fokus kami kan ke dunia pendidikan, buku selalu ada karena pendidik. Lalu
Di sampingnya sebelah kiri ini ada bunga lili, itu lambang kemurnian, kesucian. Terus dia pegang benang, tapi benangnya kan tutup ya ke bawah. Cuma istirahat, berhenti dari pekerjaannya. Lalu lihat matanya dia lihat ke dalam rahim. Bunda Maria melihat ke dalam rahim karena ada Yesus di rahim. Kan Yesus dalam rahim kan? Dia melihat berhenti. Nah, ke belakangnya itu ada dunia terbuka. Ya, dia tidak menutup hanya dalam ruang, tapi dia melihat ke dalam rahim, tapi dia sedang kontemplasi dunia. Bagaimana dalam rahim ini ada Yesus yang akan menyelamatkan dunia. Jadi RSCJ hidupnya prioritas adalah hidup doa dan hidup batin. Itu nomor 1. Atau kontemplatif. RSCJ itu kontemplatif dan aktif, bukan hanya kontemplatif. Kalau kalian ke Karmel di Lembang, suster-suster Karmel kontemplatif. Mereka hanya berdoa. Tidak ada keluar karya kayak kami pergi ke sekolah atau pergi ke kampus itu. Nah, kami kontemplatif dan aktif. Setelah kami kontemplatif menemukan Tuhan, seperti sharing kami tadi, menemukan lebih dalam lagi, menemukan mutiara, apa mereka bilang tadi, pengalaman retreat dan lain sebagainya, itu semua proses untuk menuju pada hidup batin. Nah, setelah pengalaman itu, pengalaman menemukan Tuhan di dalam, kami diutus keluar. Setelah merenung, berhenti, jadi kembali lagi buka itu buku, kembali lagi kerja, benang itu mulai lagi merajut, terus dunia diutus keluar ke dunia. Jadi ini adalah gambar Bunda Maria yang kontemplatif, hidup batin. Jadi ketika kalian masuk RSCJ, masuk di sini khususnya komunitas ini, kalian melihat gambar ini. Dan satu lagi, dia adalah pelindung sekolah-sekolah RSCJ di seluruh dunia. Tapi Indonesia kami belum punya sekolah, jadi belum ada gambar kayak gini di sekolah. Jadi dia pelindung sekolah, karena ini Bunda Maria yang masih muda. Kenapa bajunya pink? Simbol orang muda. Kan kalau orang muda suka baju yang sedikit muda, yang lebih hidup, cerah. Itu berkaitan dengan ini. Mari kita berdiri ya, biar kalian tidak bosan, tidak susah. Nah ini tadi kan kalian bicara tentang tahap-tahap menjadi RSCJ. Kalau mau menjadi suster RSCJ harus melewati ini, live-in, kandidat, novisiat, kaul sementara, kaul kekal. Jadi ada berapa tahap ini. Live-in itu berarti misalnya ada yang tertarik mau menjadi RSCJ, dia datang, hidup, tinggal dengan RSCJ untuk mengenal, observasi. Jadi tinggal setelah beberapa bulan, misalnya 3 bulan sampai 1 tahun atau 6 bulan, baru dia masuk ke tahap postulan atau kandidat. Postulan, nah ini waktunya minimal 1 tahun, bisa menjadi 2 tahun, bisa lebih dari 1 tahun. Nah ini sudah semakin dalam lagi, berarti dia sudah belajar mengenal komunitas RSCJ, terus mengenal suster-suster, lebih dalam lagi, lebih luas, belajar tentang kongregasi semua di sini. Lalu tahap novisiat, ini tahap yang sangat penting karena 1 tahun pertama disebut sebagai tahun kanonik. Dia tidak bisa keluar kemana-mana, pulang kampung tidak bisa. Ya, dia benar-benar dalam, karena novisiat merupakan tahap yang sangat serius, karena dia akan banyak, misalnya rata-rata 30 hari terjadi di sini. Terus mereka banyak merenung, banyak mengolah hidupnya, banyak berproses dengan hidup di sini novisiat. Nah, setelah dia di sini berhasil, maksudnya kalau dia sudah matang, sudah benar-benar mampu menemukan Tuhan di sini dan sudah relasinya dia semakin matang dengan Tuhan, baru dia mengajukan untuk kaul sementara seperti mereka tanggal 19 Oktober kemarin. Namanya kaul sementara atau kami bilangnya itu PTV, Profess Temporary Vows di sini. Nah, setelah ini, ini waktunya 3 tahun, mengikrarkan kaul untuk 3 tahun. Setelah 3 tahun, setelah evaluasi akan ada pembaharuan. Kalau misalnya mereka atau siapa saja yang kaul sementara mau lanjut ke tahap berikutnya, mau memperbaharui kaulnya, berarti bisa memperbaharui. Tapi kalau dia bilang kayaknya saya sudah tidak mau memperbaharui, berarti dia bisa keluar di sini. Nah, setelah pembaharuan 3 tahun, tambah lagi, berarti sampai minimal 6 tahun lamanya. Setelah 6 tahun, tahun ke-7, tahun ke-8 dia bisa mengajukan diri untuk kaul kekal. Kaul kekal seumur hidup, menyerahkan diri total kepada Tuhan. Jadi saya milik kongregasi dan kongregasi milik saya. Jadi kalau mereka sampai tahap ini, kalau saya sampai tahap ini. Karena sudah lama ya, kalian masih umur 5 tahun, saya sudah dalam. Kalian mau jelaskan tentang Sophie, biar ada wajah baru. Ini pendiri kami namanya Santa Maria Sophie. Jadi dia itu dari Prancis, khususnya itu di Joigny-nya, dia lahirnya di Prancis, di Joigny. Jadi komunikasi kami ini didirikan
didirikan tahun 1800. Mungkin kenapa kongregasi kami didirikan, karena waktu itu adalah revolusi Prancis ya, mungkin teman-teman tahu gitu ya, revolusi Prancis waktu itu. Jadi dari keprihatinan di sana waktu itu banyak perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya. Jadi pendiri kami merasa terpanggil, tertarik gitu ya, bagaimana saya memperlihatkan cinta Tuhan ini melalui dunia-dunia seperti ini. Jadi yang pertama itu dia mendirikan sekolah khusus untuk perempuannya, karena waktu itu perempuan tidak layak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi pendiri kami mendirikan sekolah-sekolah untuk para perempuan, sekolah gratis. Tetapi setelah itu dengan banyaknya perkembangan, sekolah-sekolah RSCJ terus berkembang untuk anak-anak, juga untuk sekolah umum seperti teman-teman semua. Jadi itu seperti itu. Terus untuk karisma kami, tadi seperti Striola sudah menjelaskan tadi, karisma kongregasi kami memuliakan hati Yesus. Seperti yang dikatakan, mungkin Striola nanti dengan lebih jelasnya, dengan semua hati yang tertusuk, hati yang terbuka, nanti Suster yang jelas. Atau di sini langsung? Oh itu, jadi nanti Striola kan ini dengan hati yang terluka, hati yang terbuka, nanti di dalam nanti teman-teman bisa melihat ikonnya, melihat simbolnya. Jadi itu saja saya menjelaskan tentang pendiri kami, kenapa dia mendirikan kongregasi RSCJ. Jadi seperti itu. Jadi mereka membawa brosur lalu menunjukkan bahwa kami dari hati kudus Yesus. Jadi logonya seperti ini. Jadi ini membuat saya tertarik untuk masuk RSCJ. Lalu kenapa hati ini terbuka? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa hati ini adalah hati Yesus. Hati yang ditikam tombak oleh para prajurit. Saat lambung Yesus ditikam, keluar darah dan air. Pendiri kami, Santa Madeleine Sophie Barat, yang tadi dijelaskan di depan, yang ada di sana bingkainya, dia mengkontemplasikan hati Yesus yang terluka saat dia disalib. Dia melihat bahwa dari hati yang terluka ada hati yang terbuka. Terbuka untuk siapa? Kenapa hati Yesus terluka? Untuk dunia, untuk manusia. Makanya di dalam hati Yesus ada dunia. Dia mengorbankan hatinya ditikam oleh prajurit karena dia mencintai dengan tetap dunia. Jadi ini adalah logo kami, hati yang terbuka. Nah tadi saya jelaskan mengenai sebelumnya. Kalau Katolik kalau masuk ke dalam kapel kan ada namanya tabernakel. Ya, di dalam tabernakel ada sakramen Maha Kudus, ada tubuh Kristus yang sudah dikonsekrasi di dalamnya. Nah ini di dalam sini ada, di sini depan sini ada tabernakel. Tabernakel Di baliknya. ya ada buka pintu di situ. Ada pintu yang lain. Oh yang di dunia itu. Ya, yang di dalam situ. Di dalam situ ada hosti, ada sakramen Maha Kudus. Di dalam. Jadi kalau kalian setiap masuk kapel, nanti saya jelaskan baiknya. Lalu tadi di depan kami berbicara tentang interior life, hidup batin, hidup doa. Hidup bagaimana kami kuat dalam hidup doa. Nah, pengalaman RSCJ pas masuk pertama mengenal Tuhan, masuk ke dalam hati Tuhan, masuk ke dalam sini, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan untuk membangun relasi dengan Tuhan semakin intim, semakin dekat, semakin dalam, seperti pengalaman tadi menemukan mutiara, menemukan di dalam sini. Jadi Tuhan memanggil kami untuk masuk sebagai RSCJ untuk masuk ke hatinya. Kami dipanggil untuk masuk ke hatinya. Nah setelah mengalami perjumpaan dan transformasi, perubahan di dalam sini, baru kami diutus keluar. Kan ada pintunya, diutus keluar. Makanya RSCJ yang aktif, pergi berkarya. Tadi Suster Lena berbicara tentang menemukan dan memperlihatkan kasih dari hati Yesus. Itulah spiritualitas RSCJ, karisma RSCJ. Menemukan dan memperlihatkan kasih dari hati Yesus melalui pendidikan bagi kaum muda. Itu spirit karisma RSCJ. Jadi itu makna dari logo di depannya, spiritualitas kami. Baik, ada pertanyaan dulu berkaitan dengan logo? Udah. Nah, kita beranjak ke sana. Ini tadi kalian sudah lihat, yang di atas ini pendiri kami Santa Madeleine Sophie Barat, lahir di Joigny, Prancis, pada tanggal 12 Desember 1779. Beliau mendirikan kongregasi pada tahun 1800. Jadi sekarang udah berapa tahun? Sebentar lagi kami pesta kongregasi, tanggal 21 November, hari Kamis depan. Ya, Kamis depan akan pesta kongregasi, ulang tahun kongregasi.
Dan yang ini kami mempunyai 2 Santa, Santa Madeleine Sophie Barat dan Santa Philippine Dusan. Rose Philippine Dusan akan mengadakan pestanya pada tanggal 18 November hari Senin. Pesta ini, Santa ini. Nah, dia siapa? Ini adalah Santa Philippine Dusan yang merupakan misionaris pertama RSCJ yang pergi dari Prancis ke Amerika. Tahun 1818 ya, 1818 pergi ke Amerika dari Prancis. Sophie dan Philippine adalah sahabat sejati ketika dalam kongregasi. Umurnya masih lebih tua Philippine. Sophie mendirikan kongregasi pada umur 21 tahun ya. Iya, 21 tahun. Nah, waktu itu umur Philippine sekitar udah lebih tua dari dia. Dan mereka sahabat sejati. Secara khusus untuk melihat bagaimana mereka membawa misi pendidikan bagi dunia. Akhirnya dia memohon kepada Sophie, karena Sophie adalah pendiri, pemimpin dia saat itu. Dia memohon kepada Sophie untuk pergi ke Amerika, ke suku-suku asli di sana di Amerika. Lalu dia diutus dengan 4 temannya, 4 RSCJ suster ke Amerika. Dulu belum ada pesawat ya, masih naik kapal laut. Namanya dulu waktu kapal mereka namanya Rebecca, mereka mabuk. Terus mereka mengalami situasi yang sangat susah. Jadi untuk saya, Santa Philippine Dusan menghayati kaul di sana juga dalam proses perjalanan dari Prancis ke Amerika. Karena dia sampai di dalam kapal, dia mabuk, dia sakit, dia makan makanan basi karena tidak ada apa-apa lagi. Terus dia menjalani perjalanan itu selama berminggu-minggu di laut. Jadi untuk saya itu adalah menjalani kaul ketaatan, kemurnian, kemiskinan. Karena dia berani mengatakannya kepada Tuhan dengan segala konsekuensinya. Kan waktu dia mengikrarkan kaul, ya saya berjanji. Artinya dia mengatakannya dan juga konsekuensinya harus terima. Bukan hanya kaul hidup membiara, kaul untuk sakramen pernikahan juga. Ketika kalian menerima sakramen pernikahan, kalian harus mengatakan ya untuk menerima istri atau suamimu, berarti dengan segala konsekuensinya nanti. Menerima dia dengan apa adanya. Itu, jadi Santa Madeleine Sophie sebagai pendiri, Santa Philippine Dusan sebagai misionaris pertama. Lalu suster dibawa siapa? Itu adalah Santo Ignatius dari Loyola. Pernah mendengar? Pernah. Nah, Santo Ignatius dari Loyola, dia pendiri Jesuit, imam-imam Jesuit, mungkin kalian tidak pernah dengar. Tapi pendiri kami dipengaruhi banyak oleh spiritualitas Santo Ignatius. Karena sebelum filosofi barat ada Ignatius. Jadi dia dipengaruhi banyak oleh Santo Ignatius. Secara khusus berkaitan dengan misi untuk pendidikan. Begitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Suster boleh nanya, Ya. kalau biasa kan salib ini kayak itu kayak jasa Yesusnya, apakah ada alasan kayak salibnya? Alasan kenapa dia disalib? Ya, karena di situ dipisah, kayak kepisah. Yesus sudah bangkit ini. Oh, Ini Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus masih disalib, sengsara di belakang tuh. Kalau ini Yesus sudah bangkit. Lihat di sini kan? Ya, memang ya beda ya salibnya kan Yesus sudah bangkit, udah pergi. Kalau yang di belakang dia masih disalib. Memang agak ya. Ini ada kaitan kongregasi Yesus bangkit ya. Setiap hari kita harus bangkit. Tidak boleh sengsara terus ya. Kita melewati sengsara tapi ada momen bangkit. Tidak boleh berhenti disalib terus menderita. Ya, tidak boleh meratapi hidup disalib terus. Yesus bilang harus turun dari salib dan bangkit, pergi, mewartakan kan? Itu mau menggambarkan kalau masuk ke RSCJ jangan meratapi hidup terus, harus bangkit seperti dia. Itu ada lagi. Nah ini untuk yang Katolik pasti tahu. Ini adalah kapel tempat doa kami. Kalau kami ada perayaan Ekaristi, kami melakukan Ekaristi di sini. Kalau doa komunitas di sini, ada kapel kecil juga nanti suster saat Karnika akan mengantar kalian ke atas. Terus kalau ada kemarin kaul mereka dilaksanakan di sini di kapel kecil ini, walaupun banyak orang sempit-sempitan dilaksanakan di sini. Kalau kalian misalnya butuh waktu untuk berdoa untuk hening, datanglah ke sini. Kan dekat Agustus ke sini kan, jalan kaki juga nyampe. Datang ke sini, kalau mau hening, mau doa silakan datang. Nah di belakang situ ada Gua Maria, boleh dibuka. Ya, nah kalau mau ke Gua Maria juga di belakang situ. Kalau Gua Maria saya tidak perlu jelaskan ya. Ada.
juga biasanya kami ada kegiatan dialog antar agama, mahasiswa dari UIN biasanya ke sini, dan juga beberapa mahasiswa Katolik dari PMKRI. Mereka live streaming, tapi alat-alat mereka di sana kumpul. Terus kalau kami juga misalnya setiap malam minggu kan ada acara rekreasi, nyanyi bersama, terus mau ada permainan bisa pakai ini atau ada ruang di atas. Jadi jangan pikir bahwa suster itu hanya berdoa, bekerja, berdoa, bekerja. Kami juga ada waktu untuk relax, istirahat, untuk berekreasi bersama. Itu Lady of Silence. Apa itu tuh? Oh, Lady of Silence. Itu ditulis oleh salah satu suster kami. Tadi di depan kan, suster, kebetulan kayaknya suster dosen di Unpar, dia menulis sesuatu. Lady of Silence, terus dia bawa gambarnya dari mana, artinya hening. Kan jadi kembali lagi hidup batin, bahwa kita selalu diingatkan untuk kembali ke dalam, untuk tenang dari semua. Gini, kalau kalian zaman orang muda sekarang banyak sibuk kan, semua mencari keluar, pasti sibuk dengan yang luar. Apalagi kalau sudah ada permain game di depannya, sibuk ini kerja, fokus ke sini, bahkan sampai begadang sampai tengah malam sibuk ini. Nah, diajak untuk berhenti sebentar, lepas dulu gamenya, untuk hanya tarik nafas, merasakan bahwa saya masih punya nafas. Gitu. Nanti sampai di rumah ya. Kalau sampai rumah dulu, kalau yang biasanya gini sampai 2 jam 3 jam, coba letakkan di meja, nah tarik nafas aja, tutup mata, relax. Apa yang dirasakan? Supaya karena itu sekarang gangguan godaan duniawi ya, membuat kita jadi sibuk dengan yang keluar, lupa masuk ke dalam. Ke dalam artinya masuk ke dalam ke kedalaman batin kita. Karena untuk menemukan Tuhan hanya masuk ke dalam. Kita pengetahuannya untuk mengenal Tuhan baca buku. Oh, Tuhan itu tulisan si teolog ini atau apa. Tapi tentu yang pertama adalah kita harus masuk ke dalam, mengenal Tuhan dalam diri kita. Jadi berhenti dulu dari kesibukan duniawi yang banyak itu, kerja tugas, terus game itu dan lain sebagainya, untuk berhenti. Kenapa lihat ke arah dia semua? Ini sumbernya? Iya. Nanti setelah ini dia jadi imam kontemplatif. Jadi udah bosan kan dengan yang duniawi, tiba-tiba dia pergi ke imam kontemplatif, hanya meditasi, terus baca kitab suci. Pernah nggak baca kitab suci kalian? Dulu saya kelas 10 wajib baca kitab suci dan buat refleksi setiap hari. Minimal misalnya baca 1 atau 2 ayat setiap hari. Pernah nggak kalian lakukan? Kalau yang Protestan saya yakin pasti. Iya. Iya. Protestan lebih itu. Tapi juga harus semangat juga gitu, mengenal Tuhan dari kitab suci. Kalah. Jadi itu. Kenapa ada Lady of Silence? Ada namanya tadi, lupa saya sebut namanya. Itu namanya Mater Admirabilis. Kenapa disebut Mater Admirabilis? Admirabilis artinya mengagumkan, bunda yang mengagumkan. Waktu suster kami itu melukis Bunda Maria, dia malu. Dia pikir bahwa lukisan saya jelek. Lalu dia simpan di gudang, tutup pakai kain di gudang. Lalu waktu itu ada kunjungan seorang paus ke biara kami, dan saat dia masuk ke biara kami, langsung dia pergi buka lukisan suster itu. Langsung dia bilang, Bunda yang mengagumkan, Mater Admirabilis. Hanya namanya Bunda yang mengagumkan. Jadi kalau kalian mau dikagumi orang, masuklah ke dalam hatimu, jangan gini. Kalau mau mengagumkan, ketika orang ketemu kamu kayak kamu sedang buka, ada keindahan. Kan kalau orang berjumpa pertama kali kita seperti buka hadiah. Kalian pernah dapat hadiah kan? Dikasih hadiah surprise gitu. Nah, kalian harus menjadi surprise untuk orang lain. Hadiah yang berharga. Ketika buka, oh, Bunda yang mengagumkan. Siapa namanya? Trisha yang mengagumkan. Kalau ketemu suatu saat, kalau misalnya kalian udah berpisah ya, satu kuliah di luar negeri mana, tiba-tiba ketemu lagi, oh, Bunda yang mengagumkan, oh yang mengagumkan, aku siapa tadi? Gerald yang mengagumkan, tidak lagi main game. Sekarang dia menjadi laki-laki yang berwibawa. Agak sanggup sih, Ger. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita masuk lagi. Kan ada
dari kitab suci kan, datanglah dan lihatlah. Marilah kepadaku, kalian semua yang letih sudah beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Yesus bilang gitu, marilah kepadaku. Nah itu juga Yesus yang bangkit juga. Mari bangkit bersama saya. Jangan meratapi terus hidup.